Kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya mau ke Mas Sinton Pasaribu dari PDIP yang luar dalam setuju hak angket. Ya, praksinya setuju. Anda apalagi promotornya malah. Apa yang terjadi coba? Terima kasih Bang Karni. Jadi sebelum saya melanjutkan panjang lebar, saya tadi diingatkan ketika kemarin supaya kalem, santun. Karena dikira kadang kalau saya ngomong itu marah-marah, padahal ya stylenya memang begini bang, udah bawaan lahir kayak tanah. Tapi jadi saya sampaikan begini, kenapa saya ikut mengusulkan angket. Pertama itu, saya ketika nama saya disebut di dalam persidangan KPK Tipikor, ya, nah itu saya dipanggil oleh praksi dan saya menjelaskan dan saya mengklarifikasi bahwa saya tidak tahu dengan penyebutan nama itu dan saya tidak pernah menekan, dan sesungguhnya juga saya tidak pernah kenal baik dengan Miriam. Saya tahu nama Miriam itu setelah ramai kasus EKTP. Nah kemudian ketika kami rapat dengan KPK 2 malam itu saya banyak yang perlu kami dalamin, dan kemudian saya juga minta izin ke praksi supaya saya menggunakan mengusulkan hak angket. Nah oleh praksi kemudian dipahami karena berkaitan juga dengan diri saya. Nah tetapi saya melihat begini Bang Karni, apapun kalau saya bicara tentang dalam kerangka bagaimana sih narasi pemberantasan korupsi kita pada masa reformasi ini. Saya ketika apa sih tuntutan reformasi, kita teriakan dulu adalah anti KKN. Nah ketika kemudian dari proses reformasi dan demokrasi ini lahirlah institusi-institusi negara, dan satu diantaranya KPK sebagai instrumen negara untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Nah dalam konteks itu saya mengikuti betul, dan kemudian ketika ada yang namanya cicak buaya dulu, saya masih nginap itu di KPK. Artinya apa? Komitmen saya dari sejak di gerakan mahasiswa tahun 98, reformasi dan demokrasi, menentang anti KKN, itulah yang saya pegang sebagai value, sebagai nilai dalam saya berjuang dimanapun, termasuk di dalam parlemen. Nah saya melihat bahwa perjalanan sejak KPK dibentuk tahun 2002 sampai sekarang 15 tahun perjalanan KPK, dan kemudian juga dalam pemberantasan korupsi kita 19 tahun masa reformasi, saya sebagai orang yang memimpikan Indonesia ini bisa bebas dari korupsi, saya lihat kok ini jalan di tempat. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita internasional itu tidak pernah beranjak dari ranking 90 ya berkisar segitu. Kita perbandingkan kemudian dengan negara-negara di ASEAN tetangga kita, mereka bisa mencapai level di 50. Malaysia sampai 2 kali merubah lembaga anti korupsinya, dan bahkan lembaga anti korupsi Malaysia sekarang juga katanya belajar ke KPK. Tapi tingkat persepsi korupsi mereka itu berada di angka yang bagus dan di angka 50. Nah kita tidak pernah bergeser dari itu. Nah saya berangkat dari keyakinan itu Bang Karni. Apakah saya sadar betul ketika mengambil pilihan ini? Ya, ini pilihan yang sangat tidak populer. Sebagai politisi, kalau saya mau cari aman Pak Karni, saya diam saja. Atau mungkin saya berkuar-kuar, wah KPK nggak boleh kita lemahkan, nggak boleh gini. Tetapi itu bertentangan dengan apa? Dengan realita yang saya temukan. Saya sadar betul resikonya apa. Kita dicap sebagai pro koruptor, dicap sebagai pro korupsi. Tentu dengan
begini saya semakin berkeyakinan bahwa langkah politik itu harus dilandasi dengan nilai dan dengan komitmen. Saya berkeyakinan bahwa apa yang harus dirubah dari sistem pemberantasan korupsi kita, ya satu diantaranya adalah bagaimana mendorong percepatan pemberantasan korupsi dengan mengefektifkan institusi-institusi penegak hukum lain. Nah, saya mengambil jalan itu, jalan yang tidak populer hari ini, bahkan mungkin membentur tembok, tapi kita dipilih dan kita bekerja untuk sebuah yang kita yakinin harus kita rubah dan harus kita jalani. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan, kenapa pula di parlemen ketika di Komisi 3 semua sudah clear, sepakat, kita mengusulkan hak angket agar DPR, institusi DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Nah, tiba-tiba di parlemen kemudian muncul ketika berhadapan dengan publik, oh ini melemahkan. Itu yang saya teriakkan, nggak boleh begitu, itu politik munafik. Sampai kapan bangsa kita diwarisi oleh mental-mental munafik seperti itu? Nah, inilah sebenarnya apa? Ini juga bagian dari pertanggungjawaban sejarah saya juga. Reformasi itu adalah anti KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan semangat reformasi ini adalah mengawal itu. Nah, kemudian berkaitan dengan angket ini, Bang Karni, yang saya yakini beberapa kali ketika saya ditanyakan apakah saudara menekan Miriam, yang saya yakini bahwa ini betapa bahayanya kalau penyidik memberikan keterangan palsu di persidangan dan itu di bawah sumpah. Konsekuensi hukumnya 3-12 tahun. Begitupun dengan orang yang menekan. Nah, dalam hal ini kita melihat ada yang nggak benar, ya harus kita katakan tidak benar. Kemarin kami rapat dengan pimpinan KPK 2 malam. Satu, pimpinan KPK menyatakan ketika kami menanyakan benarkah ada BAP itu, nggak ada. Kemudian dibantah sama pimpinan lain. Loh, ini ada apa? Nah, jadi karena saya di Komisi 3, saya menangkap dinamikanya, Bang Karni. Ada yang nggak beres, ada konflik antar penyidik di dalam. Kemudian ada pembocoran dokumen yang sampai sekarang belum bisa diatasi oleh KPK. Sama hal ketika informasi tentang kami dituduh menekan Miriam. 1 hari sebelum persidangan, Bang Karni, saya ditanya wartawan, katanya Anda dituduh menekan Miriam 1 hari sebelum persidangan. Artinya apa? Informasi dari dalam dibocorkan dulu keluar. Itu yang biasa berlaku, dan itu apa? Trial by the press, peradilan opini yang muncul nantinya. Nah, ini kan harus kita atasi. Apakah ini angket berkaitan dengan kewenangan yudisial yang dimiliki oleh KPK? Tidak. Kita tidak masuk ke ranah yudisial yang ditangani oleh KPK. Silahkan KPK, kita sadar betul bahwa tugas KPK adalah tupoksinya itu penegakan hukum. Kita nggak akan masuk ke sana. Tapi apakah KPK itu dia bukan institusi negara? Institusi negara, buktinya apa? Dia adalah mitra Komisi 3. Maka kami diberikan tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap mitra-mitra kerja kami. Jadi dia adalah institusi negara dan harus diawasi. Nah, kemudian berkaitan dengan beberapa hal tadi, kita melihat mendapatkan laporan masyarakat juga, kita melihat di dalam ada juga pelanggaran etika dan lain-lain. Dalam konteks pelanggaran etika itu kan sungguhnya ada beberapa kasus, ya, termasuk Pak AS pimpinan sebelumnya juga pernah diberikan sanksi. Artinya apa? Dalam SOP KPK itu nanti mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Taufikur Rahman Ruki yang mendesainnya, adalah menerapkan prinsip zero tolerance. Tidak ada toleransi. Karena apa? Kewenangan KPK ini kewenangan malaikat. Ya, dia diberikan kewenangan sangat besar, karena itulah semangat pada dibentuknya undang-undang itu, Pak Karni. Nah, kewenangan besar ini tidak boleh disalahgunakan oleh oknum-oknum KPK itu sendiri. Nah,
dalam konteks inilah pengawasan itu menjadi penting. Karena apa? Ada terjadi beberapa penyimpangan, termasuk dengan terbitnya SP2. Ketika kita tanyakan kenapa dicabut kembali, oh ada keterangan yang belum kami dalami, ada informasi yang belum nyampe ke kami. Itu yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Nah, kemudian dalam konteks penggunaan anggaran dan lain-lain. Nah, apa yang menjadi ajas dari KPK ini? Bagaimana KPK bekerja secara transparan, akuntabel, ya. Dan kemudian juga dalam undang-undang KPK itu ada 5 pasal secara eksplisit menyebut tentang pertanggungjawaban KPK, ya, kepada publik, kepada presiden, kepada DPR dan juga kepada BPK. Jadi tujuan Anda sesungguhnya itu apakah KPK ini supaya tertib sesuai dengan aturan, ataukah memang mau ganti undang-undang ini? Kalau itu belum ke sana Bang Karni, ininya juga belum. Tapi saya punya bayangan begini. Kita dalam mendesain politik hukum pemberantasan korupsi kita juga harus kita dudukkan sama-sama. Semuanya, baik NGO, KPK, pemerintah, DPR, dan lain-lain. Kita harus bicarakan bagaimana rancang bangun pemberantasan korupsi kita ke depan. Kok ini kita nggak beranjak-beranjak maju? Nah, dalam masa reformasi ini, kita ditampilkan setiap saat OTT apa segala macam, kesannya pemberantasan korupsi kita sudah berjalan. Nah, ini kan juga nggak benar. Bagaimana peran polisi, bagaimana peran kejaksaan, bagaimana peran lembaga-lembaga peradilan lainnya agar mampu mendorong percepatan dalam pemberantasan korupsi ini. Saya sendiri tidak puas dengan model pemberantasan korupsi sekarang. Artinya apa? Kita ayo bangsa ini, kita duduk sama-sama, kita buat bagaimana sebenarnya desain politik penegakan hukum kita dalam hal pemberantasan korupsi. Karena cara yang kita lakukan sekarang ini tidak begitu kuat untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi tadi. Ya, berarti undang-undangnya yang harus diganti. Saya belum ke sana Bang Karni. Ya, tapi tujuan akhirnya ke situ. Nah, tentu begini, dalam proses pembahasan undang-undang itu kan ada pemerintah dan lain-lain. Iyalah. Nah, ini tadi maka saya katakan tadi, kita harus punya, bangsa ini harus punya kesadaran bersama. Kita tidak cukup menumpukan pemberantasan korupsi kita dengan cara-cara seperti ini. Tidak cukup Bang Karni. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPK sekarang ini, bagi saya berpandangan jauh lebih baik ketimbang institusi hukum lainnya. Tetapi ini saja tidak cukup, gitu. Tadi Anda bilang bahwa ada konflik di KPK sendiri antara penyidik apa penyidik dan penyidik atau penyidik dan komisioner. Ada Jadi ini kan yang disampaikan oleh pimpinan Bang Karni, pimpinan KPK, bahwa bukan saya yang menyampaikan, saya menyampaikan di forum ini aja. Tapi itulah yang disampaikan pimpinan KPK pada saat rapat dengan Komisi 3 2 malam itu. Pertama, ada konflik antara pimpinan dengan anggota dengan pimpinan, ada pembangkangan. Di situ diceritakan kami ini sudah 10 tahun jadi penyidik di sini. Kalian baru 3 bulan pada pimpinan yang baru. Nanti bisa di cross check itu. Terus kemudian ada di penyidik itu yang menolak adanya penyidik lain. Itu fakta-fakta, dan fakta-fakta ini harus kita sampaikan. Nah, kalau kita tidak sampaikan seperti ini Bang Karni, selama ini kita melihat bahwa di KPK itu sempurna semua. Apa ini berarti ada pimpinan yang mendorong supaya ada angket? Saya nggak pernah kenal tuh pimpinannya Bang Karni. Lo katanya rapat 2002 malam. Iya, 2 malam itu saya nggak pernah tuh dekat sama pimpinan, bahkan saya tanya sama pimpinan itu. Nggak, di dalam rapat itu Nggak ada nggak nada supaya angket ini tidak ada. dimajukan DPR? Kalau pimpinannya tidak ada ini, mereka bekerja menyampaikan itu. Tidak ada mengusulkan angket, kan nggak mungkin dong mereka angket. Nah, tapi pengalaman saya begini Bang Karni, sama ketika Komisi 3 mengusulkan pada saat Pelindo 2, kasus Pelindo 2, dan kemudian menjadi angket. Semua pada saat itu kita terkesima dengan apa yang ditampilkan, dengan bahwa Pelindo ini menguntungkan, saham anak perusahaannya itu milik kita. Ketika kita didalamin, diangket, kebongkar semua.
bagaimana saham anak perusahaannya ternyata masih milik asing, dokumennya juga seperti itu, bagaimana praktek tata kelola yang korup di dalam. Jadi dalam angket itu semua ketahuan Bang Karne. Nah jadi sebenarnya kita tidak perlu dengan membenturkan begini. Kalau kepentingan DPR itu dianggap bukan kepentingan publik, kalau KPK itu dianggap kepentingan, wah ini malaikat gitu. DPR itu dianggap koruptor. Nggak benar juga seperti itu. Bahwa begini, ya kita ketidaksukaan teman-teman, ketidaksukaan kita semua terhadap politisi korup, tapi juga jangan sampai kita berlaku tidak adil terhadap politisi-politisi. Ya, nah jadi kenapa saya katakan ini penting Bang Karne? Sudahlah kita akhiri dengan cara-cara pemberantasan korupsi kita yang ini jalan di tempat, dan sementara perilaku korup dan pelaku-pelaku korupsi itu terus berproses merugikan, mengeruk kekayaan negara ini dan memiskinkan rakyat kita. Apa salahnya ini kita duduk sama-sama, kita desain kembali pemberantasan korupsi kita ke depan agar lebih maju. Kitanya tetap seperti ini, sementara koruptornya mendesain diri lebih canggih. Kita gagal menangkal ini. Ya makanya saya tadi nanya, jadi berarti Anda mau mengganti undang-undangnya? Belum. Ya, kenapa harus balu-balu kalau kita mau ganti? Kita DPR kok. Gini Bang Karne, kalau inilah perlunya angket ini untuk mendalami tadi. Di mana sih sisi kelemahannya? Kalau dalam konteks revisi undang-undang KPK juga sudah banyak yang ini mengatur pimpinan. Kalau pimpinan ada yang tersangka, bagaimana cara ada 2 perpu sudah dikeluarkan, tapi kita menutup mata dengan itu. Terus kemudian masalah kewenangan dalam membentuk peradilan itu kan juga sudah dibatalkan MK, tapi kita menutup mata. Asal menyentuh KPK itu tadi yang disampaikan oleh Bung Fahri, kita berhadapan mitos nih, seakan-akan wah gitu loh, orang yang bertentangan dengan KPK ini dianggap tidak pro pemberantasan korupsi. Mohon maaf, gue bilang, mau siapapun saya tantang. Saya ini di DPR, silakan. Lebih bersih mana kita sesungguhnya. Dan dalam track record perjalanan saya, lebih bersih mana kita. Saya itu ukurannya Bang Karne. Jadi kita juga harus membuka diri, porsi terhadap KPK ini juga jangan berlebihan. Ini jadi seperti berhala kita nantinya. Sama komitmen kita pemberantasan korupsi, tapi proporsinya itu jangan berlebihan, jangan sampai overdosis. KPK itu digerakkan manusia, tidak lepas dari human error atau unsur kesalahan. Kita kan harus mengkoreksi itu. Kemarin SP2 udah dicabut aja juga ada human error di sana, dicabut kembali, udah diterbitkan dicabut kembali. Kan kita harus objektif melihat itu. Baik, tadi ada jinggung, Anda dituduh menekan Meriam untuk tidak menyebutkan nama-nama. Nama-nama siapa itu? Nah itu dia, kalau ditanyakan untuk tidak menyebut nama-nama, menekan, itu yang kita bingung, karena saya nggak pernah ketemu dan teman-teman yang lain juga nggak pernah ketemu membicarakan itu. Dan saya yakinin, ini di ILC nih Bang Karne, dan saya yakinin ya, yang disampaikan penyidik KPK itu adalah keterangan palsu. Keterangan palsu. Saya berani bertaruh untuk itu. Ini kita ngomong fakta. Jadi terdakwa bisa dibayangkan dong, itu penyimpangan. Jadi terdakwanya bukan Meriam lagi dong, pindah bukan. Ya saya nggak tahu lah. Tapi ini ada penyimpangan. Terserah KPK mau mentersangkakan siapa. Tapi penegakan hukum tidak boleh semena-mena, apalagi menabrak hukum. Dan saya yakin, bertaruh saya. Kalau ukuran berani, kita lebih berani lah Bang Karne. Dalam sejarah kita jauh lebih berani. Tetapi yang jangan seperti itulah gitu. Ini suara Anda ini suara fraksi juga? Saya ini kader partai yang melaksanakan tugas ideologi, program, dan melaksanakan tugas konstitusi Bang Karne. Dan saya bertanggungjawabkan itu. Saya dengar ini juga perintah ketua umum. Kader itu tidak perlu diperintahkan hal begini Bang Karne. Ada mana yang harus diperintahkan, mana yang tidak, ya. Dan kalau ini tidak ada perintah sama sekali, saya minta izin ke praksi agar saya mengusulkan hak angket ini, dan praksi memahami. Baik.